Oke, ketemu lagi kita. Kalau saya usul ini ngobrolin soal pencapresan, ya, karena sudah ada satu capres yang menyatakan bersedia dan ini confirm akan maju, yakni Pak Prabowo. Itu dalam sebuah acara yang Gerindra yang megah di buat kemarin ya, dekat dengan tempat Anda juga, kan gitu. Dan kemudian mereka fix juga akan berkoalisi dengan PKB. Yang jadi pertanyaan kan saya teringat dulu bahwa Pak Prabowo itu hanya akan maju capres katanya kalau diizinkan oleh Pak Jokowi, atas izin Pak Jokowi. Apakah berarti ini sudah ada izin dari Pak Jokowi gitu? Saya kira belum. Oh belum. Karena kita nggak mungkin menganalisis sesuatu dengan sekedar menduga-duga. Secara rasional tentu Pak Jokowi nggak mungkin memilih seseorang hari ini itu. Oke, kita titipkan pada Pak Prabowo. Yang bisa adalah sinyal aja. Kan Pak Jokowi pasti akan pasang banyak bidak catur di situ kan. Tetap Ganjar masih dipertimbangkan, tetap Erick Thohir segala macam itu. Jadi dalam pikiran Pak Jokowi ya udah nggak apa-apa, maju aja dulu. Toh kalau ditolak publik dia Pak Jokowi ada alasan untuk pindah lagi dukungannya kan. Jadi itu sebetulnya tuh. Dan orang mau tunggu survei kalau Pak Prabowo disandingkan dengan Cak Imin naik apa malah turun elektabilitasnya itu. Karena Cak Imin kan tetap di publik di pers dicatat bahwa Cak Imin masih ada problem dengan sprindik KPK gitu kira gitu kan. Soal kardus beraroma duren kan. Jadi itu nggak mungkin hilang dari sinyal Pak Jokowi. Tentu Pak Jokowi juga tahu hati-hati ya nanti satu waktu dipersoalkan Cak Imin. Kalau presiden protek itu berbahaya juga kalau terjadi persaingan politik dan ternyata pikiran presiden itu dibatalkan atau kurang bermutu dalam memproteksi Cak Imin. Nah Ibu Mega bisa masuk di situ dan mempersoalkan kembali bahwa ternyata Presiden Jokowi berkolaborasi dengan orang yang masih bermasalah, dan itu artinya Pak Prabowo terganggu lagi tuh. Jadi ini kesempatan kita untuk menghitung sebetulnya permainan politik di istana. Jadi saya menduga dengan keras bahwa Pak Jokowi mengizinkan dalam upaya untuk memantau opini publik, bukan dia mendorong Pak Prabowo untuk jadi presiden. Itu yang kita sebut sebagai bagaimanapun Pak Jokowi itu udah matang dalam politik. Jadi dia udah bisa ngintip lah kira-kira psikologi orang tuh. Nah ini bahayanya kalau desain politik kita nggak pernah utuh dari awal tuh. Kalau 0% maka nggak akan terjadi yang beginian. Pak Prabowo pasti percaya bahwa ngapain kita restu pada Pak Jokowi. Toh saya bisa maju sendiri tuh. Jadi karena 20% threshold itu maka mengintip peluang itu justru memperburuk demokrasi. Itu bab satunya begitu kira-kira. Ya. Tapi apa kalkulasinya Pak Prabowo ya? Terlalu menurut saya terlalu paling awal lah, kita nggak jemput terlalu dini gitulah, karena kita tahu bahwa soal Pak Prabowo jadi presiden ini kalau bagi Gerindra itu kan sudah harga mati gitu ya. Meskipun sebenarnya kita nggak tahu apa motif dibalik para kader kader Gerindra ini mendukung Pak Prabowo. Kalau itu memang watak Pak Prabowo untuk ada di depan gitu kan, dan selalu ingin memastikan bahwa dia tidak punya keraguan tuh. Itu watak seorang komandan yang baik itu. Tapi watak itu juga menimbulkan pertanyaan, apakah Pak Prabowo lagi menguji Pak Presiden Jokowi bahwa kalau nggak kasih restu juga saya akan jalan sendiri ya, karena ada kalkulasi di belakang itu tuh. Dan mungkin kalkulasi Pak Prabowo kan berbulan-bulan ini Pak Prabowo ingin menyapu suara kaum muslim, terutama NU di Jawa terutama. Tapi ada hal yang masih diingat orang bahwa Pak Prabowo berjanji untuk timbul tenggelam bersama rakyat, berjanji pada mak-mak. Nah suara mak-mak itu sekarang lebih signifikan saya kira daripada suara Nahdlatul Ulama tuh. Karena di dalam Nahdlatul Ulama ada sedikit friksi yang mau PKB, ada PKB Gus Dur, PKB Cak Imin, dan banyak faksi juga yang memperebutkan suara Nahdlatul Ulama. Tapi kalau suara mak-mak itu kompak, bahwa ternyata Pak Prabowo tidak timbul tenggelam bersama mak-mak, tapi mengambang bersama Pak Jokowi di kekuasaan. Itu juga satu waktu akan muncul sebagai stigma itu. Jadi kembali pada soal tadi, kenapa Pak Prabowo berupaya untuk maju duluan? Karena dia ingin langsung tahu medannya seperti apa sebetulnya tuh. Secara real begitu dideklarasikan, maka seluruh surveyor akan mengarah pada menguji elektabilitas Pak Prabowo. Tapi bagi kita FNN, saya, Hersus segala macam, menganggap bahwa elektabilitas soal ketiga.
Soal pertama adalah etikabilitas. Nah itu menyangkut janji-janji Pak Prabowo pada mak-mak dulu tuh. Baru soal intelektualitas. Kalau intelektualitas ya IQ Pak Prabowo nggak diragukan lah. Tapi soal etikabilitas itu juga masih akan dipertanyakan. Ya. Oke, tapi jadi pertanyaan besar ya, apakah begitu desperate-nya, putus asanya gitu, kemudian Pak Prabowo tetap menggandeng Caimin, karena saya kira bukan hanya publik saja tahu, apalagi Pak Prabowo pasti tahu ada persoalan hukum di situ. Dan ini juga sekaligus mengkonfirmasi kepada kita bahwa sebenarnya Pak Prabowo dengan Ibu Mega ya sudah pecah kongsi kan. Ya, itu poin pertama yang akhirnya publik lihat bahwa ternyata Ibu Mega tidak lagi di dalam genggaman batin Pak Jokowi, atau sebaliknya Pak Prabowo, atau sebaliknya Pak Prabowo tidak lagi di dalam genggaman auranya Ibu Mega secara politik. Itu juga bagus sehingga Ibu Mega bisa secara gampang mulai mencari pasangan untuk Mbak Puan misalnya itu. Kan tetap dalam pikiran kita Mbak Mega tetap Ibu Puan. Jadi soalnya sekarang Ibu Puan mau dicarikan pasangan presidennya, bukan pasangan wakil presiden, karena elektabilitas Ibu Puan kan di bawah terus tuh. Jadi kesulitan pada Ibu Mega sekarang adalah mencari orang yang memungkinkan Puan Maharani jadi wakil presiden. Kalau dulu lebih pasti kalau Pak Prabowo presidennya, Puan pasti wakil presiden. Tapi kita juga masih menunda analisis bahwa mungkin juga Ibu Mega udah ketemu Pak Jokowi dan bersepakat udahlah di ujungnya toh nanti Pak Ganjar yang akan dimajukan. Jadi semua spekulasi ini berlangsung karena nggak ada satupun calon presiden yang melampaui magic number itu 40%. Yang hanya dulu pernah dilakukan oleh Pak SBY. Pak SBY di periode kedua itu langsung melompat sehingga Pak SBY nggak perlu lagi bahkan dia nggak perlu lagi lembaga survei, dia langsung pasang Pak Budiono, dan orang nggak kenal Pak Budiono, tapi PSB menganggap ya nggak penting juga karena saya sendiri udah lead. Nah itu nggak terjadi pada Pak Prabowo, nggak terjadi pada Ganjar, nggak terjadi pada siapapun, bahkan pada Anies gitu. Nah ini yang menyebabkan ya bukan simpang siur tapi perselisihan di persimpangan jalan. Yang sana lampunya udah merah tapi masih mau jalan, yang sini hijau udah nggak mau jalan. Oke, tapi walaupun mereka tidak ada satupun yang melampaui magic number, tapi dengan situasi politik, dengan instrumen politik sekarang, ada undang-undang yang membatasi 20%, kemudian juga ada politik sandra, gitu, para politisi-politisi yang bermasalah di sandra, sehingga mereka tidak mungkin, termasuk juga kasus, saya kira dalam posisi ini Anies Baswedan juga bakal disandra dengan kasus bisa dicari-cari lah kasusnya begitu. Ini kan bisa nanti juga kita kembali pada kita yang seperti kita bayangkan, mungkin hanya dibatasi hanya 2 calon, itu pun calon boneka. Jadi sebenarnya faktanya itu adalah calon tunggal. Jadi siapapun yang diajukan oleh oligarki tanpa walaupun tidak mencapai magic number, dia akan terpilih karena nggak ada pilihan lain gitu. Ya, itu di belakang layar begitu desainnya, dan memang disengaja supaya hanya muncul penantang bayangan, dan bisa jadi Pak Prabowo juga mengalami hal yang sama dengan 2019 sebagai penantang bayangan aja atau sebagai kandidat bayangan. Tapi saya menganggap bahwa mungkin dalam 1 semester ke depan perubahan politik akan lebih radikal tuh. Ada tuntutan buruh, ada soal kepolisian segala macam. Dan itu justru yang mungkin akan membersihkan akal-akalan dari oligarki itu. Kalau tadi ada kesepakatan untuk lakukan tekanan lewat people power, dan itu bisa terjadi juga tuh. Nah, saya sendiri diundang terus untuk menerangkan kenapa Pak Rocky itu ingin pemilu itu nggak terjadi. Saya terangkan bahwa karena keadaan yang tadi semacam tadi pada akhirnya juga bisa jadi satu calon dan itu bohong-bohongan, mending kita lakukan aktivitas LBP, Liga Boikot Pemilu, itu lebih masuk akal sebetulnya tuh. Untuk memberitahu bahwa secara moral pemilu itu buruk dan berbahaya. Jadi intinya adalah kita sepakat untuk menghasilkan Indonesia yang bermutu, bukan pemilu yang bermutu. Karena pemilu yang bermutu, kalkulasi tadi itu pada akhirnya dikendalikan oleh oligarki dengan satu pasang dan pasangan yang lain selain sekedar sebagai pemanis aja tuh. Ya, jadi artinya walaupun Pak Prabowo lebih duluan mengumumkan pencapresan dan sudah menyatakan koalisi dengan
dengan PKB, dan itu berarti orang menafsirkan oh berarti cawapresnya adalah Caimin, bisa jadi dua-duanya juga nggak akan maju. Ya, saya berpikir itu 1 bulan sebelum pemilu tiba-tiba atau batas akhir pencalonan capres, lalu Ibu Mega dan Pak Jokowi bikin konferensi pers bersama. Oke, kami setuju Ganjar karena Ganjar udah minta maaf, karena Ganjar memang dibutuhkan oleh rakyat dengan macam-macam argumentasi. Lalu oligarki bertepuk tangan. Bahwa akhirnya Pak Prabowo juga hanya jadi penyanding Ganjar aja. Dan begitu itu diucapkan, maka selesai semua soal, pasti Ganjar yang jadi. Jadi hal ini yang kita harus antisipasi sebagai permainan buruk dari sistem pemilu yang tidak fair, yang dari awal dikendalikan oleh 20% oligarki mainan itu. Ya. Oke. Nah, tapi gini, orang kemudian banyak menyoroti ketidakhadiran 2 tokoh di Gerindra ya kemarin ketika Pak Prabowo menyatakan siap menjadi capres. Itu satu, Sandiaga Uno, yang kedua adalah Fadlizon. Sandiaga Uno ini kita perlu catat, salah satunya ketika ditanya Pak Jokowi menurut bocoran Pandana Nababan adalah salah satu menteri yang ditanyain pada waktu itu juga ya. Apakah mau nyapres atau tidak? Dia termasuk yang mau nyapres kan gitu. Nah, kalau Fadlizon ini kan sebenarnya kita tahu ini loyalis sejati dari Pak Prabowo gitu yang dalam beberapa waktu terakhir ini tersingkir gitu ya. Tapi saya kok nggak yakin orang seperti Fadlizon itu akan meninggalkan Pak Prabowo begitu saja. Ya, Fadlizon tentu ada biasnya karena saya kenal baik Batak Fadlizon itu. Dia pasti loyal karena itu pendirian politiknya adalah Gerindra. Tetapi sebagai orang yang terpelajar, dia memantau juga apa yang disebut kesehatan demokrasi kan. Dia tetap melihat ada yang nggak sehat demokrasi. Itu sama seperti Fachri Hamzah yang walaupun di dalam tapi pikirannya di luar. Fadlizon juga begitu sebetulnya. Dia ada di dalam tapi pikirannya di luar bersama FNN dia tuh. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana Fadlizon misalnya kalau dia datang lalu mengatakan ya saya setuju lalu udah habis reputasinya. Jadi Fadlizon memikirkan reputasinya lebih panjang dari soal pencapresan tuh. Nanti apa kata Mak kalau Fadlizon ikut di dalam rombongan mendaftar ke KPU ya sebagai formal Gerindra oke. Tapi itu bukan mendua sebetulnya itu sifat yang unik pada Fadlizon, bahwa dia tetap kritis dan berupaya untuk menuntun kembali proses pemilu itu secara optimal melalui kebersihan sistem pemilu. Fadlizon pro 0%, itu masalahnya tuh. Nah, Pak Prabowo sebagai partai dulu sebetulnya pro 0%, tapi sekarang kok pragmatis dalam soal itu tuh. Demikian juga Sandi. Analisis saya agak berbeda karena Sandi sebagai tokoh sebetulnya dia masih muda sebetulnya. Dia nggak mau dan nggak boleh kehilangan kesempatan untuk kompetisi kan. Jadi Sandi berhak untuk mengatakan oke, silakan Gerindra tapi saya juga punya agenda tuh, dan agenda Sandi itu melekat pada potensi dia memang untuk bahkan jadi wakil presiden sangat potensial tuh. Dan sangat mungkin Sandi juga berpikir sebaiknya sekarang saya menguji kemampuan saya karena di 2019 dia masih jadi bayang-bayang Pak Prabowo. Sekarang dia punya kesempatan secara lebih lega untuk mengatakan saya juga potensial untuk diusulkan atau dipilih sebagai pemimpin masa depan itu. Ya. Jadi saya melihat sebenarnya di Gerindra ini seperti ada yang satu bantal tapi mimpinya berbeda-beda gitu ya. Pak Prabowo mimpinya tetap jadi presiden, Sandi juga ingin jadi presiden, Fadlizon mimpi mungkin tentang demokrasi yang lebih bagus. Sementara struktur di Gerindra mimpinya mereka akan dapat kotel efek gitu ya dengan Pak Prabowo jadi capres kan. Ya Gerindra memang hanya itu pikirannya tuh. Kalau bukan Pak Prabowo maka nggak akan naiklah partai itu sebagai elektoral sebagai partai ya. Dan Pak Prabowo juga tahu bahwa hanya melalui Pak Prabowo Gerindra bisa diangkat suaranya. Jadi udah itu semacam keputusan setelah bangun dari mimpi yang berbeda, keputusannya sama tuh. Saling nanya, Anda mimpi apa? Anda mimpi apa? Iya, tapi kita sama-sama mimpinya hitam putih, itu bukan berwarna. Oke, tadi Anda menyinggung soal Fadlizon dan Fachri Hamzah. Saya jadi sempat baca sebuah judul di media ketika Pak Mahfud MD mempersoalkan kenapa DPR hanya diam ketika ada peristiwa terbunuhnya Yosua gitu. Dan kemudian ada pengawat yang menyimpulkan karena tidak ada Fachri Hamzah dan Fadlizon lagi di DPR gitu. Iya betul, dua kawan ini dia udah jadi kalau kata toko ya memang dia toko.
Dia udah jadi simbol yang kita sebut sebagai oposisi dari dalam gitu kan. Dua-duanya tetap masuk di dalam struktur partaian. Fahri Hamzah melalui Gelora, tetapi orang anggap bahwa walaupun dia di dalam sistem yang resmi, tetapi pikirannya itu saya sebut drive intelektualnya kuat sekali itu. Nah itu drive intelektual itu yang memungkinkan kita percaya bahwa oke, walaupun ada di dalam, tapi yang penting pikirannya itu melampaui kapasitas partainya. Itu pentingnya dua kawan ini, Fahri dan Fahri itu double foxtrot F, jadi semacam simbol tuh, karena ada F yang lain yang lagi bermasalah di masyarakat. Oke, baik Bung Rocky. Oke, sampai ketemu lagi ya besok di Senin dengan semangat 0%. Ya. 0%, itu yang terbaik. Ya. Sip.